Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, dan saya akan mengulas soal keberadaan juru parkir liar di Jakarta yang masih menjadi persoalan. Di mana para jukir atau juru parkir liar ini kerap meresahkan masyarakat dengan cara mematok tarif parkir yang tidak masuk akal. Nah, yang terbaru, polisi ini mengantongi identitas juru parkir liar yang diduga menggetok tarif parkir 2 armada bus di depan Masjid Istiqlal pada Jumat 21 Juni 2024 yang lalu, yang kasusnya ini kemudian viral di media sosial. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa dalam Jukir Liar Semakin Liar. Kita akan melihat yang pertama identitas pelaku yang saat ini sudah diendus oleh pihak kepolisian. Ada 3 setidaknya pemirsa, yaitu berinisial B, R, dan juga F. Dan hingga kini tim penyidik masih menyelidiki ketiga jukir atau juru parkir liar tersebut. Di mana tidak hanya kepolisian, sebelumnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga mengatakan bahwa juru parkir liar ini sudah membuntuti bus tersebut. Ada 2 armada bus, bahkan sebelum di depan Masjid Istiqlal alias sebelumnya adalah di kawasan Gambir. Kemudian tindak lanjut aduan masyarakat ini kemudian disampaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta lewat situs web portal CRM atau Cepat Respon Masyarakat pada Senin lalu yang ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan langsung di lokasi depan Masjid Istiqlal. Mengingat kalau kita tahu sebenarnya lokasi di depan Masjid Istiqlal itu tidak diperkenankan pemirsa untuk menjadi lokasi parkir kecuali hanya untuk menurunkan penumpang. Jadi ketiga pelaku ini siap-siap masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Berikutnya pemirsa, sebenarnya berapa tarif yang dipatok oleh ketiga juru parkir liar tadi? Nah, kalau kita melihat ada 300.000 pemirsa tarif yang dipatok secara keseluruhan dan ini masing-masing bus karena ada 2 dikenakan Rp150.000 per busnya. Kalau di narasi di media sosial yang viral menyebutkan bahwa 2 rombongan bus itu diketok masing-masing Rp150.000 di sekitar stasiun Gambir. Jadi saya luruskan dulu pemirsa, di stasiun Gambir sebelum mereka ke Istiqlal itu juga sudah diketok Rp150.000 per bus. Nah, kemudian setelah itu bus barulah menuju ke Masjid Istiqlal, tetapi di sana bus itu dipatok tarif lagi Rp300.000. Nah, kemudian para jukir liar atau preman tersebut ini mengancam akan merusak kaca bus bila pihak bus tidak membayarkan tarif tersebut. Padahal pihak bus itu sudah terlebih dahulu katanya izin kepada pihak Dishub untuk hanya menurunkan penumpang dan tidak parkir. Hingga akhirnya terjadi perdebatan atau percecokan antara pengelola bus dan juga juru parkir liar. Nah, kita melihat pemirsa apa kemudian tindakan dari pihak kepolisian terkait dengan hal ini untuk menindak para jukir liar disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Dia menyampaikan dalam lidik, artinya saat ini masih dalam penyelidikan dan koordinasi dengan Dishub dan Satpol PP. Setiap hari ada personel gabungan yang berjaga di sana. Adapun upaya penyelidikan dilakukan ini pemirsa bersinergi antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Satpol PP juga. Tapi tidak hanya pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan. Di sisi lain, ini juru bicara Masjid Istiqlal Ismail Cawidu menyebut bahwa pihak Istiqlal itu tidak menyediakan lahan parkir bagi bus. Dan parkir liar di luar wilayah Istiqlal itu di luar tanggungan atau di luar tanggung jawab dari pihak Istiqlal. Tetapi memang ada pengecualian bagi bus yang memang memberikan surat kunjungan khusus untuk ada kegiatan khusus di Masjid Istiqlal barulah diperbolehkan. Tapi kalau untuk parkir kemudian tidak ada agenda khusus maka itu di luar tanggung jawab dari pihak Masjid Istiqlal. Nah, kalau secara keseluruhan di Jakarta itu di mana saja sih tempat-tempat yang biasa dijadikan parkir liar? Ada yang pertama paling sering pasti di minimarket. Anda baru turunkan stang motor saja atau Anda baru selesai belanja mungkin sudah ada yang meniupkan priwitnya karena secara tidak langsung meminta untuk bayar parkir atau tarif parkir. Kemudian ada juga di trotoar, biasanya di sekitar wilayah perkantoran atau di sekitar mal-mal, biasanya di dekat permukiman penduduk, kita biasa tuh menemukan trotoar-trotoar yang beralih fungsi jadinya jadi tempat parkir liar. Kemudian ada juga di ruko-ruko, ini juga banyak sekali parkir liarnya atau misalnya di tempat-tempat makanan pinggir jalan itu juga banyak biasanya kita akrab temui ada sejumlah parkir liar dan tentunya ada juru parkir liar di situ. Tapi kalau kita melihat sebenarnya tarif yang diterapkan itu sebenarnya seperti apa? Sudah ada kok Pergubnya, ada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017, ini tentang tarif layanan parkir, denda pelanggaran transaksi dan biaya penderekan, serta pemindahan kendaraan bermotor. Kalau secara resmi ini dipatok 3.000 sampai dengan 12.000 per jam untuk kendaraan sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. Kalau
Rp2.000 sampai Rp6.000 per jam itu dikenakan untuk sepeda motor. Tapi tentunya karena ini resmi, jadi harus juga parkir di lokasi-lokasi yang memang sudah diatur gitu ya, atau sudah di bawah pengelolaan dari pihak Dinas Perhubungan. Dan pemirsa, saat ini Dishub DKI Jakarta juga rencananya akan melegalkan lokasi parkir liar dengan cara tidak mengganggu arus lalu lintas. Salah satu potensi yang bisa dijadikan lahan untuk dilegalkan sebagai area parkir adalah di jalan sekitar kantor Wali Kota Jakarta Barat. Adapun memang langkah ini diharapkan mampu untuk nantinya bisa meningkatkan pendapatan daerah. Kalau kita melihat, wah ada dampak pendapatan daerah. Apa sih sebenarnya dampak dari parkir liar ini? Ternyata tahukah Anda tidak hanya ini menyebabkan kemacetan misalnya di sejumlah ruas jalan atau merugikan bagi pemilik kendaraan. Tapi dampak parkir liar ini sama saja mengurangi PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, ini juga ditanggapi oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Suhud Alinuddin, yang meminta Dinas Perhubungan untuk bertindak tegas dalam menertibkan parkir liar. Karena parkir liar ini berpotensi untuk mengurangi pendapatan asli daerah yang bersumber dari lokasi parkir resmi, termasuk merugikan pemilik kendaraan. Untuk itu memang masyarakat dihimbau untuk bisa menggunakan area atau lokasi parkir resmi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Tapi ya kita kan sebagai masyarakat kadang bingung, susah membedakan mana sebenarnya lokasi yang memang itu parkir resmi yang di bawah Dishub, mana yang bukan. Karena untuk tanda atau penandanya rambu-rambunya saja tidak jelas atau tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mumpuni. Kemudian berikutnya pemirsa, kita lihat lagi penindakannya sebenarnya seperti apa sih yang sudah dilakukan sampai dengan sekarang terhadap juru parkir liar. Nah, kalau saya mengutip dari dishub.jakarta.go.id, ini sudah dilakukan oleh Dishub DKI Jakarta, Satpol PP, TNI Polri sampai dengan akhir Mei 2024. Itu sudah ada 446 juru parkir liar di 193 lokasi yang sudah ditertibkan. Dan target penertibannya itu dilakukan kemarin selama 1 bulan sampai dengan 15 Juni 2024. Walaupun sampai sekarang upaya tersebut tidak berhenti sampai di tanggal 15 Juni, tapi masih juga dilakukan sampai dengan sekarang. Upaya penertibannya memang masih berupa surat peringatan dan teguran secara humanis. Nah, kita lihat lagi pemirsa, sebenarnya kalau dari tarif-tarif liar ini yang kemudian dipungut atau digetok, nah, kira-kira bisa berpotensi berapa ini menghasilkan uangnya? Karena ternyata kalau kita selidiki, banyak yang dari tarif liar ini yang justru masuk ke kantong ormas atau juga organisasi-organisasi tertentu. Nah, kalau kita mencoba untuk mensimulasi pendapatan juru parkir liar ini pemirsa, misalnya untuk 1 jam rata-rata orang harus membayar Rp10.000. Nah, 1 hari itu biasanya kan orang bisa parkir kurang lebih selama 8 jam kerja. Nah, kalau jumlah ruang parkir liar di DKI Jakarta, misalnya saja ada 16.000 lokasi, kita kali aja pemirsa, 10.000 tarif parkirnya dikali 8 jam orang bekerja atau menitipkan motornya atau mobilnya, dikali 16.000. Maka bisa dapat 1,28 miliar per hari, atau kalau dispesifikan lagi, yaitu 34,8 miliar per bulan atau 460 miliar rupiah per tahun. Wow, banyak juga ya pemirsa ya. Inilah kemudian yang harus sangat ditangani, dikelola dengan baik. Karena kalau kami juga berusaha mengutip dari pernyataan Wakil Ketua Forum Warga Jakarta dari Azaz Tigor Nainggolan, ini mengungkapkan pendapatan dari parkir di Jakarta yang mencapai ratusan miliar harus kemudian mendapatkan pembenahan dan pengelolaan. Adapun langkah pengelolaan parkir diharapkan nantinya bisa memecahkan persoalan transportasi dan juga pendapatan asli daerah. Tapi tentunya tujuan ini bisa dicapai kalau pengelolaannya baik dan juga bersih. Jadi sebagai masyarakat kita juga masih harus menunggu ya kira-kira kebijakan-kebijakan strategis apa yang harus bisa dilakukan untuk menertibkan parkir liar. Karena kita tidak ingin tidak hanya ini yang marak, kemudian juga tentunya bisa merugikan banyak masyarakat baik dari segi ekonomi dan juga pendapatan asli daerahnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.